Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulla dzarratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, karunia kepada kita sehingga kita kembali bisa berhadir, bisa berduduk, bisa bersilaturahmi di tempat yang penuh berkah dan tempat yang penuh rahmat ini. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tercurahkan kepada kerabatnya, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Kembali kita meneruskan membaca kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa nafa'ana bih. Sampai kepada perkataan beliau, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu nafarin yuzilluhumullahu tahta dhilli arsyih yauma la dhilla illa dhilluh, al-mutawaddi'u fil makarihi wal mashi ilal masajidi bizulami wa mut'imul ja'i. Kemudian pulang Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih, beliau mengutip sebuah hadis yang singkat dari baginda Rasulullah. Ujar beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu nafarin, ada 3 golongan, yuzilluhumullah tahta dhillih, yang menaungi akan mereka oleh Allah di bawah naungan arasnya, yauma la dhilla illa dhilluh, yang tidak ada naungan terkecuali naungan Allah. Jadi kelak apabila terjadi hari kiamat, kemudian kita akan dihalau di tempat yang tempat itu tidak ada naungan terkecuali naungan Allah. Berarti buminya itu tandus, kada ada napa-napa. Kita di bawah terik panas matahari. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim daripada Miqdad bin Aswad, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ujar Miqdad bin Aswad, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadnu syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna kamiqdari milin. Ujar Miqdad bin Aswad, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita. Ujar beliau, tadnu syamsu, kelak akan hampir matahari yaumal qiyamah, di hari kiamat, minal khalqi, daripada makhluk. Jadi matahari itu letaknya ampih seperti kayak di dunia.
tetapi letaknya itu parak lawan makhluk. Hatta takuna kamik daril mil, sehingga jarak antara manusia lawan matahari itu hanya 1 mil. Qala Sulaim bin Amir, ujar Sulaim bin Amir, fa wallahi ma adri ma yakni bil mail. Ujar Sulaim bin Amir, demi Allah aku tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh Rasulullah dengan kata-kata 1 mil. Amasafatul apakah itu jarak di bumi? Kalau jarak bumi, apa ngarannya 1 mil itu 4.000 langkah. Nah, ada jauh benar, ada 4.000 langkah tuh mungkin sekitar tengah 2 kilo, Anda mencapai mungkin 2 kilo, 4.000 langkah. Kalau 1 kilo itu kan 1.000 meter, yalah dan lah 1 kilo untuk langsung lah, yalah 1 kilo 1.000 meter aja lah. Kada tahu kah? 1 kilo itu 1.000 meter kalau lah. 1 kilo 1.000 meter. Nah, kalau inya 1 mil itu kalau menurut apa ngarannya langkah itu 4.000 langkah. Nah, kalau inya pakai meteran mungkin sekitar tengah 2 kilometer, sekitar 1.600 lebih meternya, lebih daripada tengah 2 kilo. Awil mil alladhi yaktahilu bihil ain, ataukah ujar Sulaim bin Amir ini nang disebut dengan mil oleh Rasulullah itu adalah mil yang mana orang bercalak mata dengan mil itu. Nah, calak mata, nah pejar kita biasanya bahari itu kan soalapian net calak mata nang di Makkah lah, nang bebuto, nah nang bebuto itu nah, ya kurang lebih saya ini aja. Makanya kan pian pernah mendengar kalau jar hari kiamat itu matahari 1 jengkal. Jadi Rasulullah mengatakan matahari itu 1 mil. Ujar Sulaim bin Amir, 1 mil ini jarak di bumi kah? Kalau jarak di bumi 4.000 langkah, kurang lebih tengah 2 kilometer. Apabila mil ini jaraknya 1 apa ngarannya dengan sekadar bibilah agan bercalak mata, berarti kurang lebih kayak bibilah sudutan ini aja. Berarti parak bener lah. Munnya di bumi hancur lah, bumi terbakar. Nah, jangankan itu kalau nya 4.000 langkah gin masih terbakar kedetahan bumi manahan. Kemudian Rasulullah berkata, fayakunun nas ala qadri amalihim fil arak, maka manusia ketika itu tergantung amal-amal masing-masing di dalam masalah paluh yang mengguyur tubuhnya. Jadi awak kita ini berpaluhan terus, kepanasan. Paminhum mayakunu ila ka'baih, sebahagian orang itu paluhnya membanjiri tubuhnya sampai kepada tumit. Jadi sampai tumit banjir. Nah, kalau kita belum sampai banjir paluh, paling baju basah mun pian kauyuhan begawi di hutan. Apanya ada peribahasa anu kalau jah lapah bat dia bacari nejar paluh kabriburit ini. Nah, itu saking lapahnya kayak itu peribahasa. Tapi kalau di hari kiamat paluh ini sampai banjir, ujar Rasulullah ada yang sampai tumit. Kemudian wa minhum mayakunu ila rukbatai, dan sebahagian mereka membanjiri paluh itu sampai lintuhut dalam. Wa minhum mayakunu ila hikwaihi, dan ada juga dari mereka paluh itu sampai pinggang mereka, sampai pas kita andak betapih hikwai di pinggang. Kemudian ujar Rasulullah wa minhum man yuljimuhul arak iljama, sebahagian mereka ada juga yang menenggelamkan mereka dengan paluhnya. Wa asyara Rasulullah SAW ila fih, ujar Rasulullah ada yang sampai ke muntung sini nah, paluh kusak-kusak lamas lawan paluh seorang. Nah, anehnya di hari kiamat itulah beda antara satu sama lainnya. Jadi munnya banyu banjir itu kan bila ingat pinggang rata kita berdetaan banjir ya kada. Tapi kalau hari kiamat
masalah kebanjiran Paloh ini saikong inggat pinggang, saikong inggat tumit, padahal betatai tapi belain. Itu kekuasaan Tuhan tuh beda. Namunnya di dunia kita misalnya banjir di Kaladan sakampungan kan bebanyu. Nah tapi kalau di hari kiamat banjir Paloh itu kadar amal masing-masing. Bila amalnya bagus, palohnya sedikit. Bila amalnya kada bagus, maka palohnya banyak. Bahkan ada yang sampai lamas lawan palohnya seorang. Kemudian Nabi SAW berkata, Innal arak yulzimul mar'a fil mauqib. Ujar Rasulullah, sesungguhnya paluh itu selalu menyertai seseorang di ketika hari kiamat di mauqib, di tanah mahsyar itu. Hatta yaqul, sehingga ada yang berkata, ya Rabbi irsaluka bi ilanar ahwanu alayya mimma ajid. Sampai-sampai ada yang berucap di hadapan Allah ketika itu, ya Allah, kayaknya ulun ini kirim langsung ke neraka. Di neraka itu lebih ringan buat ulun dibandingkan ulun berdiam sekarang di terik panas matahari. Padahal ujar Rasulullah, wa huwa ya'lam ma fiha min syiddatil adab. Padahal inya yakin neraka itu letak adab yang paling menyedihkan, lebih menyedihkan daripada tanah mahsyar. Tapi saking gelisahnya dan kebingungannya sehingga dia minta masuk neraka aja udah, asal pindah tempat. Nah, luar biasa lah. Nah, kayak itu juga kita kadang-kadang lah, ya Allah jamun kayak ini penyakit sakitnya mati akan ulun. Soalnya mati sakit pada gering. Nah, kemudian bakal lanjutan pulang. Nah, makanya ujian Nabi kan dahulu, la yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurin asabah. Jangan pernah kalian bercita-cita mati dengan musibah yang menimpa kalian. Jangan. Fa in kana la budda ayyafal, bilanya mau kada mau harus mengerjakan demikian, maka hendaklah dia berkata. Fa in kana la budda ayyakul, bilanya mau kada mau maka hendaklah berkata, Allahumma ahyini in kanal hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku bila hidup ini lebih baik bagiku. Wa tawfani idza kanatil wafatu khairan li. Mati akan ulun bila mati itu baik segan ulun. Jangan mati akan langsung lah. Ya Allah muka ini, ya Allah enak mati aja sudah barang enak. Nah, janganlah. Nah, karena kita kan tahu setelah kematian bisa lebih menyedihkan daripada kehidupan. Jadi Nabi SAW mengatakan di dalam hadis ini, ujar Rasulullah, 3 golongan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arasnya, yang di hari tidak ada naungan terkecuali naungan Allah. Berarti 3 orang ini orangnya istimewa lah menurut Nabi SAW. Yang pertama ujar Rasulullah, al-mutawaddi'u fil makarih, orang yang berudu di waktu-waktu sulit. Orang nang baudu fil makareh, di waktu-waktu nang sulit, nang dingin, nang panas. Ini waktu sulit ini sama lah, bisa panas bisa dingin. Nah, mun kalau kayak di Hadramaut tuh banyu panas. Mun karena trik panas matahari ini tuh mungkin pian bisa menyintak tangan kalau pian disurungi banyu nang langsung trik panas matahari itu nah. Banyu nang di Hadramaut di musim panas karena trik matahari itu panas. Jadi mun nyatakan tangan pian pasti menyentak kayak itu nah. Saking panasnya banyu tuh. Model kayak banyu, kada kayak banyu bajarang pang, tak dingin pada banyu bajarang, tapi kayak banyu nang di termos nang sudah tagana. Kayak apa banyu nang di termos itu masih bepalak tapi panas. Dituang ke awak pian pasti menyentak nah. Kenapa? Karena panas. Atau dingin yang bersangatan seperti di kutub utara atau di negeri-negeri yang sangat dingin. Kemudian ia menyempurnakan wuduknya, maka orang itu kaina diberi naungan oleh Allah di hari naungan yang tidak ada naungan terkecuali naungan Allah. Kenapa garang orang nambah wuduk ini? Karena inya berusaha dengan jiwa raganya memaksakan diri untuk menyempurnakan wudhu, sedangkan inya tidak senang. Jadi kita beribadah dalam keadaan hati berat,
itu ada ganjarannya spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Berat banget nih digawi. Kayak misalnya kita nih berat banget bersedekah. Duit ini niannya gitu nah. Iniannya ada duit disedekahkan, berat benar. Cuman ada pahala khusus dari Tuhan. Seberat tahun ibadahnya. Sehingga ada perkataan ulama yang berbunyi demikian, ujar al-ajru ala qadri ta'ab. Pahala itu tergantung susah payahnya kita di dalam mengerjakan ibadah. Jadi seberapa susah kita mengerjakan ibadah semakin ganal pahalanya. Kayak kita nih nang amun rancak bangun malam tamahir sudah biasa aja bangun malam. Tapi nang kada biasa bangun malam menahajud, berat menahajudnya. Nah, tapi pas aja pangamun salah jangan menonton Piala Dunia. Nah, jangan parannya ujar Habib Jindan kan. Oh ya ini itu nah, nang serius dijadikan lelucuan. Nang lelucuan dijadikan serius. Nah, apa ajar sidin? Nang serius itu sembahyang kan serius. Belajaran kan serius tuh. Wah ini kan banyak dijadikan lelucuan tuh nah. Ada nambah gayaan maulah TikTok sembahyang, baulah macam-macam tadi. Diulah hulutan gitu nah. Tapi ajar sidin main bal diulah serius. Kalah nang seorang dukung menangis. Kenapa jadi menangis gitu nah? Seorang kada main, kemudian pulang klub seorang kada, bahkan negara seorang kada, cuma nang seorang dukung kalah menangis. Nah itu apa ngarannya? Jadi Habib Jindan kan beri nomor aja, nomor agan berobat kalau rumah sakit jiwa. Nah kenapa? Karena menjadikan sesuatu nang candaan menjadi serius. Nah, kembali kita lah. Jadi yang pertama al-mutawaddi fil makarih. 2 minggu ya seminggu yang lewat, 2 minggu yang lewat kan ujian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengangkat derajat salah satunya kada yang menebus dosa itu isbagul wudu fi sabarat. Sebenarnya kita sudah juga membahas menyempurnakan wudu di dalam apa ngarannya, di dalam waktu yang sangat dingin, sabarat. Apa semalam sabarat? Apa ngarannya isbagul wudu bisa berat. Oh pagi hari yang sangat dingin disempurnakannya wudunya itu termasuk menghapus dosa. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, ujar Rasulullah, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Apakah kalian mau aku tunjukkan, aku berikan sebuah petunjuk kepada kalian, ala ma yamhullahu bihil khataya, atas sesuatu yang menghapus daripada kesalahan, kemudian wa yarfa'u bihi darajat, dan yang mengangkat akan derajat kalian. Yang pertama ujar Rasulullah apa ngarannya al isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang sulit. Nah, kemudian yang kedua wa kasratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah ke masjid. Yang ketiga wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu sembahyang setelah sembahyang, padzalikumur ribat, maka itulah salah satu pertahanan kalian. Karena ribat itu pertahanan atau jaket tapus antara orang kafir lawan orang Islam, berjaga di sana pahalanya genal. Kenapa? Karena menjaga keamanan orang muslim, pahalanya besar. Maka ujian Nabi SAW itu adalah pertahanan kita, pertahanan kita untuk selamat daripada bencana api neraka. Yang pertama isbagul wudu alal makarih, kemudian wa kasratul khuta'il masajid, wa intidharus shalah ba'da shalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ujian Nabi SAW yang dapat naungan yang tidak ada naungan terkecuali naungan Allah. Yang kedua wal masyi ilal masajid fidzulam, orang yang berjalan menuju masjid di dalam kegelapan. Ujar ulama hadis meskipun sudah berlampu di zaman sekarang. Wah ini kan kada ada lagi nang kadap benar, mun bahari memang kadap. Nah lampu kada ada, sintar ngalih mencari, beculuk.
mun angin pajah culuknya. Mun ini kan rata-rata jalan sudah tarang, ada penerangan tarus. Maksud fi zulam, ulama mengatakan khususnya waktu subuh dan waktu malam hari, maghrib dan isya. Nah, orang yang berjalan ke masjid di dalam kegelapan itu dapat naungan yang tidak ada naungan terkecuali naungan Allah. Yang berkaitan dengan masjid ini seluruhnya mulia lah. Orang yang berjalan ke masjid, setiap langkahnya kebaikan, setiap langkahnya menebus keburukan, kemudian dan dapat naungan di hari yang tidak ada naungan Allah. Itu melangkahnya aja hanyar. Belum lagi memakmurkan masjid. Pian bulik-bulik aja ke masjid. Di dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, ujar Rasulullah, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat seseorang yang bolak-balik masjid, maka bersaksilah kalian orang itu adalah orang yang beriman. Jadi kesaksian iman dikaitkan oleh Rasulullah dengan orang yang bolak-balik ke masjid. Jadi orang yang bolak-balik ke masjid ini orang yang mulia. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ujar Allah ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ujar Allah ta'ala, innama ya'muru masajidallah, hanya saja yang memakmurkan masjid Allah. Innama itu kalau di dalam bahasa nahu orang sudah belajar pesantren, inna kalau tetamu lawan ma itu ngarannya adat tuhan. Adat sebagai menjadi pembatasan. Jadi pembatasan, jadi kayak lingkaran. Innama hanya sanya, seolah-olah kada ada lagi gitu nah. Innama ya'muru, hanya saja orang yang memakmurkan masjid dengan ibadah, dengan etik di dalamnya. Tempat itu tanpa ibadah dapat pahala, itu masjid. Pian kada beribadah, kada bersalat, kada berzikir, kada bertahlil, kada baca Quran, kada sembahyang, duduk di masjid niat i'tikaf dapat aja. Duduk wara di masjid enggak pahala, taguri i'tikaf. Saja bakulina guring bakulina. Masjid bapak ahabul bilad ilallah wa abghadul bilad ilallah aswatuha. Sepaling Allah cintai tempat di permukaan ini masjid. Paling yang dicintai oleh Allah pasar. Inilah orang ketujuh di pasar pada padahal masjid ini tempat yang sangat dicintai Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah, orang yang beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhirat, wa aqamas shalah, dan mendirikan sembahyang, wa ataz zakah, dan membayar zakah, wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut terkecuali Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke masjid, memakmurkan masjid, itu luar biasa. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, basyiril masya'ina fidzulam ilal masajid binuri tami yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang berjalan ke masjid di kegelapan malam. Napa kabar gembiranya? Binuri tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang terang menderang di hari kiamat. Jadi cahaya orang nang tulak ke masjid itu full. Ada lagi kadep bagi orang yang selalu senantiasa tulak ke masjid. Nah, belum lagi umpat membangun. Ujar Rasulullah, man bana masjidan lillah banallahu mislahu fil jannah. Orang nak umpat andil membangun masjid
kelak di hari kiamat akan dibangunkan rumah seumpama masjid yang dibangunnya di dunia. Pian jangan takutan buat nyumbang ke masjid. Ada rehab masjid, nyumbang siapa nang pian ada. Karena menyumbang ini salah satu jalan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah taala dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah oleh kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seperti langit dan bumi. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, itu luasnya surga. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa? Tarusan ayatnya ujar Allah Ta'ala, alladzina yunfikuna bisarra'i wad-dharra. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ketika lapang dan ketika susah. Rahatan nyaman, rahatan sakit, tetap nyumbang. Ini jangan becaka-caka lah, caka aku sugih kamu ada kalahin bang mencari dana. Kan usah. Pokoknya berapa pian ada pisara wadar nyumbang. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang menahan marah ketika dipancing emosi. Kemudian wal afina anin nas, dan orang yang memaafkan kesalahan manusia. Ujar Allah Ta'ala, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta lawan orang-orang yang baik. Jadi orang yang takwa itu sifatnya disifatkan oleh Tuhan. Yang pertama infak, apa ngarannya, menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takutan bila pian hendak rumah harat umpat bangun masjid. Bila hendak rumah harat, hendak rumah buruk-buruk aja jangan ada so nyumbang. Nah, jadi hendak harat rumah di akhirat umpat nyumbang. Kada kau banyak sedikit. Kada sarana pian harus 100 miliar nyumbang, kada sarana. Nang apa pian mudah dari rezeki pian umpat. Karena itu bahagian apa ngarannya, bahagian rumah pian kelak di surga. Jangan pian berpikiran baca menyamani panitia benar. Saya sumbang kan ada panitia ini lepah juga, mau usahakan lah. Panitia pun berjuang juga agar membangun masjid supaya masjid ini menjadi nyaman, kemudian menjadi tentram, nang datang semuanya terlayani, kemudian nang datang semuanya merasakan kesejukan badian di dalam masjid. Nah, jadi yang kedua ini wal masyi ilal masajid fi zulam, orang nang berjalan ke masjid di kegelapan malam. Nah, jadi apa ngarannya bagi kita khususnya yang kada kasibukan, kada ada auran, lamunnya kada ada halangan, kada napa, usahakan ke masjid, jangan ditinggalkan. Kemudian yang terakhir ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mut'imul ja'i. Jadi orang yang dapat naungan, yang di hari tidak ada naungan terkecuali naungan Allah, orang yang dapat payung di hari kiamat juga, itu orang yang memberi makan bagi orang yang lapar. Mut'im, orang yang memberi makan, ja'i, orang yang kelaparan. Ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insan, Allah taala wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Di dalam surah Al-Insan. Nah, ada di sini surah Al-Insan. Biasanya kan ada kan di masjid kan. Setiap masjid bisa subuh Jumat sunnah dibaca sejadah, sunnah dibaca Al-Insan. Di sini Al-Insan lah, nah kedua lah. Al-Insan aja guru lah. Nah, namanya, wah, masya Allah imamnya hafal udah ya. Bapak ujar Allah Ta'ala kan wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah la syukura. Ini ayat turun kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi suatu hari Sayyidina Ali karamallahu wajhah kehabisan ongkos sagan penghidupannya, kada bisi duit sagan makan. Kan Sayyidina Ali nang rancak kita dengar kisahnya. Sahabat-sahabat tuh nang kita dengar hadis-hadisnya, kada senyaman kita hidup gitu nah. Kita nyaman, habis saya kisah nyaman bener. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ketika itu
mengambil upah dengan seseorang untuk menyiramakan kebun kurma di malam hari sampai subuh dengan imbalan sedikit daripada gandum. Samalaman suntuk nih Sayyidina Ali menyiramakan kebun kurma orang. Jadi susah payah lah ada nyaman-nyaman nyiram kebun kurma. Munnya ini kan bemasin segala macam nyaman bahari betimba tuh Bang. Ambil timba di sumur angkut siram. Maka pohon kurma tuh ganal kayak pohon sawit lah. Ada kayak pohon getah ada halus pohon kurma tuh ganal kayak pohon sawit tuh Bang. Ayo siapa kira cukup sarapon sampai subuh hari itu. Sayyidina Ali menyiram kurma. Kemudian dibagi oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah syair nang sedikit tadi bagi 3 supaya cukup makan 3 kali makan sakeluargaan. Kemudian ditutuk oleh Sayyidina Ali gandumnya sagan diulah bubur supaya banyak. Karena munnya dimasaki aja langsung diulah roti bakaping sedikitannya jadinya. Jadi supaya banyak dapat dibubur. Nasi pian ada samuk, maka pacangan makan sampai malam. Bubur cukup 3 kali makan banyak banyaknya. Sawat balik buat banyaknya. Nah, layau kuah bubur. Nah, jadi dihendak diulah oleh Sayyidina Ali bubur. Kemudian setelah selesai sudah siap santap buburnya, tiba-tiba ada seorang mengetok pintu, tak 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 tak. Ternyata setelah dibukai oleh Sayyidina Ali, orang yang membuka pertama itu orang miskin. Kemudian diberi oleh Sayyidina Ali seluruh bubur yang dipamasaknya dan hendak dimakan lawan keluarganya. Kemudian mengambil lagi sepertiganya Sayyidina Ali tutup pulang. Subuh sudah nih sembahyang subuh masak agan makan subuh tutup lanek dimasak sudah siap santap buburnya sudah dibumbui segala macam. Kemudian mendengar ketukan pintu. Siapa pulang Sayyidina Ali mengatuk nih. Anak makanan ada orang mengatuk dibukai ternyata mengatuk orang yatim yang kelaparan. Diunjuk oleh Sayyidina Ali makanan yang sudah siap sadi. Kemudian ditutup oleh Sayyidina Ali sisa terakhir sepertiga terakhir ditutup oleh Sayyidina Ali. Kemudian setelah siap sudah sampai waktunya hendak menyantap sudah dibumbui segala macam. Kemudian ada pulang mengatuk. Mbak dibukai sakanya orang yang tertawan oleh orang musyrik yang sedang kelaparan diunjuk oleh Sayyidina Ali sehingga turun firman Allah Ta'ala apa ngarannya wa yut'imuna ta'ama ala hubbih. Dia memberi makan atas makanannya padahal dia kepingin memakannya miskinau wa yatimau wa asyira orang miskin, orang yatim dan orang tertawan. Kemudian innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura dan hanya saja aku memberi makan kepada kalian tujuannya untuk mencari ridha Allah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura kada hendak minta balasan dan kada hendak minta imbalan kedede pokoknya lillahi ta'ala. Coba kita ada sanggup mungkin lah rata hendak makanan orang bakatok nah minta beres taros udah beres di rumah minta makanannya nah apa kita apa bubuhan sahabat bercari sama lamanan lain menduit banyak beres banyak ayo hanam beriakan semalaman suntuk menyiram kebun kurma subuh dapat gandum ditutuk masak siap santap orang bakatuk hendak makan diberiakan bah bini Sayyidina Ali anak Sidin saking ridhonya dengan keputusan Tuhan siapnya menginfakkan harta di jalan Allah meskipun mereka membutuhkan itu sifat sahabat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah mereka mengalah atas diri mereka untuk orang lain walaupun mereka sangat berhajat itu sifat sahabat. Mun sifat kita apa londang sanak aja kada ingat dang sanak kesukaran datang ke rumah tolong batang aku nah kada berduit ini duit kada bedang sanak lah dang sanak tuh ini ada kuitan nauzubillah min kuitan hendak datang ke rumah aku nak kayak
kadesin beresan nah hari hujan-hujan kada kau mabrik anu kami cukup hari ini nya makan pian cari ke lain aja alo tetangga pian ada beberes si anak kada buntung betua bisa anak-anak itu, dan kita jangan jadi anak yang demikian. Ini Sayyidina Ali orang lain lah, lain keluarga, lain apa ngarannya, lain tetangga, orang datang mengatuk kelaparan, diberiakan nang hasilnya itu berusaha semalaman suntuk di pamasak subuh udah hendak siap makan diberikan. Namun dilogika akan manusia disanggup. Cuman demikianlah sifat-sifat sahabat yang kita raih kembali, keyakinan dengan Allah, hidup dengan Allah, keyakinan dengan Allah. Jangan pandirnya aja udah kita ngerancakan pandirnya aja banyak. Mau pandir tauhid tinggi, sudah getah murah, hunom di kebun getah. Nah itu kan ngarannya ada raditu billahi rabba bil islami dina. Nah harusnya kita bisa menyadari. Maka caranya apa? Pertama menuntut, kemudian yang kedua mendengar cerita orang soleh. Nah, jadi ayat yang luar biasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Sayyidina Ali, wa yut'imuna tima wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Pantas orang seperti Sayyidina Ali yang dapat naungan terkecuali naungan Allah. Makanya kenapa orang sering ketujuh khususnya di daerah Arab lah, ketujuh memberi makan bila bulan puasa. Nah, pahala membuka akan lain. Masalah cerita tentang pahala membukakan orang puasa itu yang pertama kali disantap. Itu pahala membukakan orang puasa. Tapi memberi makan imbah bukaan, aruh imbah bukaan, imbah namakan kurma lawan minum toh. Nah itu ngarannya memberi makan orang yang sedang kelaparan, karena orang puasa bertahan lapar. Nah, jadi pas saja orang yang berduit, orang kaya yang mampu atau yang mempunyai harta lebih, jangan meninggalkan membukakan dan memberi makan orang yang sedang berpuasa, karena arah yang paling tepat, yang paling lapar adalah orang yang sedang berpuasa. Itu hadis Nabi SAW 3 macam yang sangat luar biasa, yang dapat naungan, yang di hari tidak ada naungan terkecuali naungan Allah, yang tidak terbayang oleh kita kayak apa kejadian di hari itu, kayak apa lah, kayak apakah kayak itu nah. Seluruh manusia ditempatkan di tempat yang satu, kemudian matahari paraknya 1 mil 4.000 kaki atau dengan jarak hanya 1 jengkal. Kayak apa kita menghadapi situasi yang kayak itu? Jangankan yang sampai 1 mil jarak matahari, yang ini aja bila lawas kada hujan kayak apa? Merasakan kegelisahan di dalam kehidupan kita, getah kada tapi bageta, pahumaan bangkangan, kabun gagal karena kada ada banyu hujan, karena kehidupan letaknya di dalam air. Ujar Allah Ta'ala, ja'ana minal ma'i kulla syai'in hayyin, kami jadikan daripada air itu tiap sesuatu itu hidup. Nah, jadi asalkan hujan maka akan subur. Nah, jadi 3 macam ini yang luar biasa. Yang pertama al-mutawaddi fil makarih, orang yang berwudu di waktu-waktu yang tidak disenangi. Khususnya di waktu subuh, apalagi tengah malam berwudu hendak menahajud bah barat. Masih lihatnya sekalinya apa ngarannya banyu ditung habis, nah berwudu harus ke masjid, lihatnya ke masjid habis pulang tungnya harus ke sungai. Nah itu kan berat akhirnya. Nah tapi janji Allah diberi naungan. Kemudian wal masyi fil ilal masjid fi zulam, orang yang melazimkan berjalan ke masjid di dalam kegelapan malam, subuh, maghrib, isya, wabil khusus, dan seluruh langkah pergi ke masjid itu nilainya pahala dan mengangkat derajat. Bila inya nang jauh pakai sepeda motor sekali gulingan pahala. Nah, makanya di dalam berjalan ke masjid ini ulama menyunahkan menghundapkan langkah pergi ke masjid untuk memperbanyak langkah. Tapi jangan juga terlalu hundap terubuh lah. Nah, biasanya pancau jalan sunnah hundap sedikit supaya apa? Supaya langkah banyak. Nah,
Dan ujar ulama juga sunnah mencari jalan yang lebih jauh, tapi harus tahu saya kira jangan ketinggalan fadilatul jamaah. Misalnya kayak Maden sini kan rumah, nah ke Akbar situ dulu memutar hendak masjid sini, sampai sini tontongan ada orang sembahyang maghrib, nah itu tersalah ngarannya. Nah itu ngarannya mengutamakan sebahagian, ketinggalan sebahagian mengutamakan yang fadil, kemudian ketinggalan yang afdol. Tujuan ke masjid kan sembahyang, tapi langkahnya kan pahala juga. Nah tapi karena mengajar langkah, ketinggalan sembahyang itu kada sinkron gitu. Nah kemudian yang ketiga mut'imul ja'i, memberi makan orang yang sedang kelaparan. Nah kayak orang aruh Mbak Isya nih potongan kelaparan juga lah. Nah Mbak Isya aruh pas saja makan malam orang lapar juga, apalagi aruh betang hari. Nah kemudian apa ngarannya nang memimpin tahlil Yasin, Tabarak, Waqiah, tahlil pulang 1000 kali. Nah lapar benar, sudah banyak pahalanya. Nah, tapi jangan diopang lah, harus bisa menyeimbangkan, karena Nabi SAW itu bila lawan masyarakat simple, nyaman, lengkap, itu Rasulullah. Makanya ujar Sayyidina Anas, aku tidak pernah melihat seseorang yang bila jadi imam singkat, sempurna, padat seperti Rasulullah. Ada singkat, nyaman, padat, sempurna, itu Nabi SAW ketika jadi imam. Mungkin kita hundapan kadang, panjang kepanjangan, hundap bahjah lakas batnya imamnya lajuan. Ada juga yang panjang diwar aja imamnya bacaan mandu lawasan yang tuntuk ada juga. Tapi kalau Rasulullah singkat, padat, sempurna. Ujar Sayyidina Anas kada pernah melihat yang sesempurna dan sesingkat sembahyang seperti Nabi SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberi manfaat, mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita tuntut, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman untuk bisa mengamalkan ilmu kita ketahui, dan mudah-mudahan diampuni segala dosa kita, dan mudah-mudahan diterima segala amal baik kebajikan kita, dan mudah-mudahan diampuni segala dosa kita dan dosa kedua orang tua kita, dosa kerabat tetangga kita, kemudian diampuni dosa sekampungan kita, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang memberi manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan kita diberikan keturunan dzurriat yang saleh dan salihat, yang selalu membantu agama Rasulullah, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan dengan baginda Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamina bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma